Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-9 dengan judul Yakub si penipu. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami memperdalam kebenaran firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat, kami boleh memetik pelajaran-pelajaran penting untuk pertumbuhan iman kami. Kami serahkan pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, oleh karena kita boleh kembali melanjutkan pelajaran ini. Pelajaran ini penting untuk kita bahas bersama-sama. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Kejadian 27 ayat yang ke-36. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Saudaraku, saat ini kita belajar tentang janji Allah kepada Abraham yang saat ini dinyatakan dengan jelas melalui Ishak. Nah, saat ini Ishak yang kita ketahui dia memiliki 2 putra. Pertanyaannya, dari mana janji itu akan dipenuhi? Esau atau Yakub? Esau adalah seorang yang tidak menghargai hal-hal rohani, dan Yakub peka terhadap suara Tuhan. Namun Yakub tidak menggunakan metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Dia tidak menggunakan cara yang benar, dan Yakub harus membayar tindakannya. Dia harus menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, pelajaran kita saat ini akan membahas pelajaran-pelajaran penting yang akan menjadi motivasi rohani tersendiri bagi kita untuk kita maju dalam tangga iman. Mari kita masuk pada pelajaran yang pertama, Yakub dan Esau. Kejadian 25 ayat yang ke-32. Sahut Yakub, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Ini pernyataan Esau sendiri. Sejak dari kandungan ibu mereka, kita tahu bersama bahwa Yakub dan Esau berbeda, dan mereka juga bergumul melawan satu dengan yang lain di dalam kandungan. Esau dan Yakub lahir pada hari yang sama, tetapi karakter mereka berbeda. Esau adalah seorang pemburu yang aktif, dan Yakub adalah seorang gembala yang tenang. Esau hanya peduli pada hari itu saja, tetapi Yakub melampauinya dengan memikirkan masa depan. Yakub merindukan hak kesulungan dan berkatnya. Ini adalah penghubung antara satu keturunan yang dijanjikan kepada keturunan yang lain. Karena di dalam pikiran Yakub, bahkan Esau sendiri tahu bahwa janji tentang keturunan ini ada di dalam keturunan mereka. Nah, janji berkat hak kesulungan ini adalah penghubung kepada keturunan yang dijanjikan. Akhirnya, Yakub memperoleh hak kesulungan ketika saudaranya Esau mengabaikannya. Ketika Ishak ingin memberkati Esau, Yakub menipu ayahnya dan mendapatkan berkat yang curang dengan cara yang curang. Waspadalah dalam menggunakan cara yang salah dalam mencapai tujuan kita, karena kita akan menerima konsekuensinya. Pena Inspirasi dalam buku Patriot and Prophet mencatat, Yakub telah belajar dari ibunya tentang pernyataan ilahi bahwa hak kesulungan itu akan jatuh kepadanya, dan ia dipenuhi oleh kerinduan yang tidak terkatakan untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang datang dari hak kesulungan itu. Bukanlah hak untuk memiliki kekayaan bapaknya yang ia inginkan. Hak kesulungan dalam perkara-perkara rohanilah yang diidam-idamkannya. Untuk berhubungan dengan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibrahim, untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarganya, untuk menjadi leluhur dari umat pilihan dan Mesias yang dijanjikan itu, dan untuk mewarisi harta yang baka yang tercakup dalam berkat-berkat perjanjian itu. Inilah kesempatan-kesempatan dan kehormatan yang telah membangkitkan kerinduannya yang dalam. Nah, lihat, ternyata Yakub fokusnya adalah dia menginginkan berkat-berkat rohani, tetapi dia menggunakan cara yang salah. Nah, saudaraku, luar biasa
Pena Inspirasi menjelaskan bahwa Yakub telah belajar. Dia tahu bahwa memang hak kesulungan akan menjadi miliknya. Karena dengan motivasi inilah dia menggunakan cara yang keliru. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang berpikir untuk kemajuan pekerjaan Tuhan namun menggunakan cara-cara yang salah. Ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik, namun kadangkala kita tidak sabar menunggunya. Waspadalah, jangan kita menggunakan cara yang salah, metode yang salah untuk mencapai keinginan kita. Saudaraku, pelajaran selanjutnya, tangga Yakub. Kejadian 28 ayat yang ke-12 sampai Kejadian pasal 13 bagian A. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Saudara, segera setelah Esau mengetahui bahwa Yakub telah menerima berkat ayahnya, dia mengerti bahwa dia telah ditipu dan posisinya telah digantikan oleh saudaranya. Dan dia ingin membunuh Yakub. Ibu mereka, Ribka, khawatir dan ingin mencegah kejahatan yang berakibat fatal bagi kedua putranya. Jadi, dengan dukungan Ishak, Ribka mendesak Yakub untuk pergi, lari ke tempat saudaranya Laban. Nah, dalam perjalanannya, Yakub bertemu dengan Tuhan dalam mimpi di tempat yang dia sebut Betel, yaitu rumah Tuhan. Dan di sana dia membuat sebuah sumpah. Tuhan memberkati Yakub pada akhirnya dalam perjalanannya itu. Yakub start mungkin dengan mencoba mendapatkan berkat dengan caranya, tetapi hanya akhirnya cara Tuhan yang dapat memastikan berkat itu. Dan berkat itu adalah berkat kasih karunia juga. Adapun batu tempat Yakub meletakkan kepalanya dan bermimpi, itu menjadi simbol Bat-El, rumah Allah. Kita boleh bandingkan dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-22, yang menunjuk kepada bait suci, tempat kudus, pusat aktivitas penyelamatan Tuhan bagi umatnya. Namun Yakub tidak membatasi pada hal-hal yang spiritual mengenai penyembahan dan rasa kagum dari apa yang telah terjadi padanya. Artinya, dia ingin menanggapi secara konkret, secara lahiriah. Maka, ketika dia memperoleh berkat itu, Yakub memutuskan untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan. Luar biasa. Bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, tetapi sebagai respons rasa syukur atas pemberian Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Luar biasa, saudaraku. Ternyata persepuluhan ditemukan kembali dalam peristiwa ini. Dan persepuluhan adalah respons rasa syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudaraku, pelajaran penting yang perlu kita renung-renungkan. Pena Inspirasi kembali dalam buku Patriot and Proper chapter 17 halaman 183. Tetapi Allah tidak meninggalkan Yakub. Rahmatnya masih ditawarkan kepada hamba yang bersalah dan bimbang itu. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yakub, yaitu seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila ia melihat satu jalan dinyatakan kepadanya, oleh mana ia dapat diperkenankan kembali berkenan kepada Allah. Saudaraku, dalam kelemahan dan keterbatasan kita, bahkan dalam tindakan dan cara kita yang salah, kasih karunia Allah selalu ditawarkan kepada kita. Mari kita terima setiap kesempatan untuk datang memperbaharui komitmen kita di dalam Yesus. Selanjutnya pelajarannya, sang penipu tertipu. Kejadian 28 ayat yang ke-25. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Kata menipu yang sama, akar kata yang sama, yang juga digunakan di dalam Yakub menipu saudaranya. Sebuah batu menandai saat Yakub meninggalkan negerinya. Kejadian 28 ayat 18. Dan batu lain menandai saat ia tiba di tempat tujuannya. Yakub cinta kepada Rahel. Kejadian pasal 29 ayat 18.
Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Laban sebagai mahar. Jadi dia mengusulkan agar dia bekerja 7 tahun untuk menikahi putrinya. Namun Laban menipu menantunya dengan memberinya Leah sebagai ganti Rahel. Keesokan paginya, Yakub menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia telah menderita lex talion. Lex talion adalah hukum pembalasan. Sekarang Yakub mengerti apa artinya menjadi korban penipuan. Ironisnya, Tuhan mengajari Daud tentang penipuannya sendiri melalui tipu daya Laban. Meskipun Yakub sebagai penipu, dia tahu betul apa arti penipuan. Dia terkejut ketika dia menjadi korban daripada penipuan itu. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan, "Apalah yang telah kau perbuat kepadaku ini? Mengapakah engkau menipu aku?" Ini menunjukkan bahwa dia tahu penipuan itu hal yang salah. Saudara, inilah akibat yang dirasakan oleh Yakub. Lex talion, hukum pembalasan kembali menimpa dia karena dia melakukan dengan cara yang salah, yang seharusnya dia menunggu waktu Tuhan. Saudaraku, bukankah kita anak-anak Tuhan yang mengaku sedang menunggu kedatangan Tuhan, namun kadangkala tidak sabar menunggu waktu Tuhan dan menggunakan cara-cara kita sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Tuhan merindukan agar kita menggunakan caranya Tuhan, sehingga berkat itu kita akan peroleh dengan sukacita. Selanjutnya, berkat keluarga. Kejadian 29 ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Tuhan pada akhirnya memberkati Yakub selama bertahun-tahun berikutnya. Dia memiliki 11 putra, dan kemudian ditambahkan Benyamin yang ke-12 yang akan lahir kemudian. Nama anak-anaknya mencerminkan perasaan Leah dan Rahel. Terlepas dari perselisihan mereka berdua, Tuhan terus memberkati mereka. Bahkan juga Tuhan memberkati kandungan mereka. Ada anak Leah, ada Ruben yang berarti melihat, ada Simon yang berarti mendengar, Lewi yang berarti lebih erat, Jehuda yang artinya bersyukur, Isakar, upah, Zebulon yang artinya tinggal. Bahkan ada anak-anak dari bundaknya Rahel, yaitu anak-anak Bilha. Ada Dan yang artinya keadilan, Naftali yang artinya bergulat. Kemudian ada anak-anak dari Silva, gundiknya Leah. Ada Gad yang artinya mujur, ada Asir yang berarti bahagia, dan kemudian anak Rahel sendiri, Yusuf, dia yang menghapus, dan terakhir Benyamin, anak tangan kanan. Inilah anak-anak berkat yang Tuhan anugerahkan kepada Yakub menjadi berkat khusus bagi keluarga ini, oleh karena Tuhan menjanjikan masa depan di mana keluarga bahkan keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di laut, dan berkat itu terjadi melalui Yakub. Kemudian poin selanjutnya, Yakub pergi. Kejadian 30 ayat 30. Sebab harta milikku tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Yakub menjadi berkat bagi Laban dan keluarganya. Namun Yakub tidak punya apa-apa sebelumnya. Sekarang dia harus mulai bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun Laban mencoba menipu menantunya itu lagi. Tetapi Tuhan kali ini tidak mengizinkannya. Sebaliknya, Tuhan menggunakan mimpi untuk memberitahu Yakub agar menggunakan genetika yang dia tidak ketahui untuk menghindari tipu daya Laban. Yakub tidak membantah. Yakub tidak memberontak atau mencoba mencari solusi sendiri. Dia menunggu Tuhan kali ini.
Dia meninggalkan rumah Laban ke Kanaan hanya ketika Tuhan menyuruhnya melakukannya. Saudaraku, maksud dan rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Pernahkah kita menunggu hanya dengan firman Tuhan, kemudian kita melakukannya? Ataukah kita melakukannya dengan cara kita? Ketika kali ini Laban coba menipu Yakub, Tuhan telah campur tangan. Karena pada saat itu titik balik kehidupan Yakub terlihat. Dia menjadi anak Tuhan yang benar-benar mau datang mengandalkan Allahnya sendiri. Dia menunggu akan waktu Tuhan. Sudahkah kita menunggu waktu Tuhan di dalam menyelesaikan semua rencana-rencana kita? Pena inspirasi dalam buku Patriot and Proper, manusia yang disukai Allah, Yakub ini, dan yang kepadanya dia telah mempercayakan tanggung jawab yang besar, sering dikalahkan oleh godaan-godaan dan berbuat dosa. Sebagaimana halnya kita pada zaman sekarang ini bergumul, terombang-ambing, dan sering jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Yakub, kita juga gambaran kita. Kehidupan mereka dengan segala kesalahan-kesalahan serta tindakan-tindakan mereka yang bodoh terbentang di hadapan kita agar menjadi dorongan dan juga amaran. Jadi saudaraku, pelajaran yang kita pelajari bukan berarti kita mau mengikuti cara Yakub, tetapi ini menjadi amaran, menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam buku The Seventh-day Adventist Bible Commentary, lebih khusus komentar Pena Inspirasi, Yakub berpikir untuk mendapatkan hak atas hak kesulungan melalui penipuan, tetapi dia mendapati dirinya kecewa. Dia merenungkan bahwa dia telah kehilangan segalanya, hubungannya dengan Tuhan, rumahnya, dan semuanya. Dan di sana, dia adalah seorang buronan yang kecewa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia memandangnya dalam kondisi putus asa. Dia melihat kekecewaannya, dan dia melihat ada sesuatu hal di sana yang akan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak lama setelah Tuhan melihat kondisinya, Tuhan menunjukkan sebuah tangga ajaib yang melambangkan Yesus Kristus. Inilah manusia yang telah kehilangan semua hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan dari sorga memandangnya dan setuju bahwa Kristus akan menjembatani jurang yang dibuat oleh dosa. Kita mungkin melihat dan berkata, saya merindukan sorga, tetapi bagaimana saya bisa mencapainya? Saya tidak melihat adanya jalan ke sana. Itulah yang dipikirkan Yakub. Jadi Tuhan menunjukkan kepadanya penglihatan tentang tangga, dan tangga itu menghubungkan bumi dengan sorga, dengan Yesus Kristus sendiri. Seseorang dapat menaikinya, karena alasnya terletak di atas bumi, dan yang paling atas mencapai ke sorga. Luar biasa saudaraku. Yesus menghubungkan kita dengan sorga. Dosa sudah memisahkan kita dari sorga, tapi Yesus kemudian menjembataninya dengan mati untuk saya dan saudara. Saudaraku, saya percaya pelajaran ini akan menjadi pelajaran yang indah bagi kita, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan selalu mengikuti cara Tuhan, menunggu waktu Tuhan, dan Tuhan akan karuniakan berkat keselamatan yang sungguh luar biasa. Kita akan menyadari bahwa kita sudah terhubung dengan sorga melalui kematian Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang boleh kami perdalam saat ini. Kami percaya Engkau akan meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mengerti rencana-rencana Tuhan yang indah bagi kami, dan kami akan menggunakan cara Tuhan di dalam merealisasikan semua rancangan Tuhan untuk kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini, bila kami akan selalu berjalan dalam kehendak Tuhan, dan apa saja yang kami lakukan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau perjelas kebenaran firman yang sudah kami pelajari saat ini, dan
oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan arahkan kami untuk kami mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.